Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi alladzi nas'aluka al-futur wa mun wa rusuh wa salahil jasadi war ruh wa taubatan nasuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi yassir lana wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang selalu senantiasa patuh dan tunduk menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Pada pertemuan yang lalu kita tengah membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, berbeda halnya ketika kita membahas mengenai rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, itu. Beriman qada dan qadar ini adalah wajib kita imani, wajib kita percaya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan serta kehendak yang Allah telah berikan kepada manusia. Ya. Dari mana? Dari segala aspek, segala bidang yang kita geluti di dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan ketetapan yang Allah telah tentukan untuk kita. Gitu, ya. Beriman kepada qada dan qadar. Qada itu artinya adalah menetapkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita beberapa hal yang tidak akan pernah bisa diubah sedikit pun. Ya kan? Apa itu qada artinya menetapkan? Berarti menetapkan yang namanya kematian. Gitu ya. Kemudian menetapkan yang namanya jodoh. Menetapkan juga yang namanya rezeki. Itu adalah bagian terpenting yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita, yang berkaitan dengan qada-nya Allah dari ketiga aspek ini. Berarti jodoh, rezeki, dan kematian. Gitu ya. Allah sudah menetapkan setiap manusia pasti memiliki yang namanya Yang namanya jodohnya siapa. Kalau perempuan sama laki siapa jodoh lakinya, atau yang laki dengan perempuan siapa jodohnya, Allah sudah tetapkan. Kemudian yang kedua adalah rizki. Rizki Allah itu menetapkan kepada mereka, para manusia itu, kepada hal-hal yang memang Allah telah tetapkan rizkinya di mana, dimanapun. Ya, kalau seandainya dia gajinya lagi, kalau dia itu tempat ini mana, di kantor. Kalau memang rezekinya menjadi pedagang atau pengusaha dan lain sebagainya. Rizkinya dari mana? Asbab rizkinya dari mana? Sudah Allah tentukan. Kemudian yang ketiga adalah dari mana? Kematian. Allah pasti menetapkan kematian setiap manusia. Bagaimana cara mereka meninggal dunianya, itu Allah sudah tetapkan, tanpa sedikit pun mengubah daripada takdir itu sendiri atau qada itu sendiri. Nah, coba kita lihat dulu ya, dalil naqli tentang qada itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, ya, ayat kedua atau surat ke-25 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya,
dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidaklah semisalnya atas segala sesuatu apapun di dunia ini. Ya. Nah, kemudian apa? Ya kan? Kemudian walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaq kulla syai'in faqaddara taqdira. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Berarti Allah sebelum menciptakan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang namanya apa? Yang namanya takdir kepada manusia atau berupa qada, ketetapan yang Allah tetapkan kepada manusia. Ya, di dalam penafsiran ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala telah mengklasifikasikan yang namanya takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mubrom dan yang kedua takdir muallaq. Ya, satu takdir mubrom ya adalah ketetapan yang tidak bisa diubah lagi. Ya kan? Seperti apa? Seperti tadi tentang kematian, kemudian juga jodoh, kemudian juga rezeki. Itu Allah sudah tetapkan dengan berbagai cara, dengan berbagai asbab yang Allah telah tetapkan kepada kita agar kita mendapatkan yang namanya ketiga hal ini. Itu namanya takdir mubram, berarti takdir atau ketetapan Allah yang tidak sama sekali dapat diubah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah takdir muallaq. Takdir muallaq ini adalah takdir atau ketetapan Allah yang dapat diubah. Gitu. Contohnya seperti apa? Nasib. Nah, gitu ya. Nasib. Berupa ikhtiar kita. Kalau kita ingin menjadi siswa yang baik di sekolah, maka kita tetapkan bahwa diri kita harus absen ketika setiap pembelajaran berlangsung. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengerjakan tugas setiap guru memberikan tugas kepada kita. Atau juga aktif di sekolah, di kelas, atau langsung kalau saya didik seperti ini berarti bertanya kepada guru. Itu ya. Nah, kalau kita juga mau menjadi siswa yang tidak baik, maka kita tidak mengerjakan tugas. Kita tidak akan pernah absen setiap pembelajaran berlangsung. Itu. Nasib itu kita yang bisa dapatkan. Kita yang bisa, hanya Allah saja yang memberikan ketetapan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Apakah cara kita baik atau cara kita kurang baik? Gitu. Itu bisa diubah. Kemudian juga nasib itu kan bisa berupa juga apa? Kita ingin sukses atau tidak sukses, kita ingin selamat atau tidak selamat, itu tergantung dari hak prerogatif kita sendiri. Ya, kalau kita mau berhasil berarti kita belajar. Kalau kita nggak mau berhasil berarti kita nggak usah belajar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat atau surah Ar-Ra'd ayat ke-11 atau surat ke-13 ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran surah Ar-Ra'd atau surat 13 ayat 11. Nah, ini berarti tingkatan pemahaman kita atau mungkin kesuksesan kita, keselamatan diri kita itu semua tergantung diri kita. Kalau diri kita tidak melakukan itu dengan semaksimal mungkin atau dengan ala kadarnya, maka itu akan berimbas pada apa? Pada hasil yang kita dapatkan. Ya, seperti hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu, ya, suatu pekerjaan itu diawali dengan niat. Ya kan? Dari niat itulah kita akan mendapatkan hasil yang kita niatkan itu. Kalau niat kita optimal, maka hasilnya optimal.
Kalau niat kita buruk maka akan buruk juga hasilnya. Sesuai apa yang kita niatkan. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah qadar. Apa itu qadar? Qadar dari segi bahasa berarti memutuskan sesuatu perkara. Nah, itu. Qadar artinya ikhtiar, ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disertai ikhtiar dan doanya. Sebagai contoh, seseorang yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan rizki secukupnya dapat berubah menjadi kaya. Nah, tadi berarti itu nasib. Ya, nasib Allah sudah berikan, sudah tetapkan rezekinya tadi berupa apa yang qadar tadi, gitu kan. Tapi itu bisa dimanfaatkan dengan cara apa? Oh, dengan cara kita bekerja keras. Ya, kita sudah masuk ke satu instansi, kita sudah masuk, contohnya kalau kalian sebagai siswa, kalian masuk ke sekolah, ya, kalian bisa memiliki nilai yang baik, bisa memiliki nilai yang buruk, atau bisa memiliki nilai yang paling baik atau bahkan nilai yang paling buruk. Ya, rezekinya apa? Ya, kalian rezekinya di mana? Itu di masuk ke sekolah SMA itu, ya kan? Nah, kemudian kalian apa? Kalian mendapatkan nilai apa? Nilai apa? Kalau kalian baik, kalian belajar dengan tekun, maka hasilnya akan bagus. Atau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan bagus. Ya. Nah, atau orang yang pinter, itu kan sama dengan tadi. Tekun apa nggak tekun kan sesuai dengan ikhtiar kita. Tapi Allah sudah memberikan berupa rezeki kita di mana? Di situ. Allah sudah tentukan kita masuk ke sekolah mana. Udah, kita masuk ke sekolah itu. Ya kan? Kemudian bagaimana kita bisa merubah nasib kita menjadi baik? Kita berbuat belajar dengan tekun setiap harinya. Kalau nggak ngerti nanya sama gurunya. Kemudian ulangan diupayakan nilainya bagus. Nah, insya Allah ketika kalian masuk ke jenjang yang berikutnya, maka kalian akan mendapatkan sekolah berikutnya dengan sekolah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Nah, tadi seperti itu ya. Itu takdir tadi. Nah, kemudian kita juga perlu yang namanya apa? Bukti adanya qada dan qadar. Kita kan kalau namanya beriman kepada qada dan qadar ini kan kita belum memahami secara jelas. Mungkin kalau rukun iman 1 sampai dengan 5 kita sudah tahu, sudah pernah mendengar ceritanya. Kalau qada dan qadar itu seperti apa sih, kan gitu kan? Ini hanya berupa ilustrasi saja. Gitu ya. Tapi sebetulnya kita telah mendapatkan ini, cuman kita tidak begitu memperhatikan, ya. Kita bisa melihat daripada bukti adanya qadar dan qadar, bisa kalian lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qamar atau surat 54 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Manusia bagaimana ukurannya? Ada muka, ada kepala, badan, tangan 2, kemudian juga kaki. Nah, kakinya berapa? 2, tangannya berapa? 2, matanya berapa? 2, hidungnya 1, mulutnya 1, telinganya 2. Udah itu. Lihat, setiap bayi yang baru lahir dari rahim ibunya pasti begitu semua. Walaupun beda wajahnya berbeda karena berkaitan dengan keturunan seperti apa. Tapi ada nggak yang hidungnya nggak ada, naudzubillah, atau mulutnya itu naudzubillah bersatu dengan hidung atau lain sebagainya? Ya, itu kan sebagian kecil. Tapi sebagian besar, ketika ada kekurangan seperti itu, maka apa yang dilakukan? Pasti orang tuanya akan mengupayakan bahwa anaknya bisa normal seperti orang lain, kan seperti itu. Nah, itu kita telah melihat contoh bukti nyata bahwa setiap bayi yang lahir itu pasti dalam keadaan yang seperti itu, ya. Kemudian kalian bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj atau surat ke-22 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walahum maqami'u min hadid. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Ya. Nah, ini adalah sebuah siksaan dari Allah ketika orang lain itu atau ketika seorang hamba melakukan satu kejahatan atau keburukan di dunia. Ya kan? Bagaimana cara kita mengetahui setelah kita meninggal dunia? Pasti kita akan mengenal, pasti kita akan mengetahui tentang pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini adalah isyarat untuk kita agar kita menjadi hamba yang baik, tidak menjadi hamba yang buruk. Jangan sampai kita tidak percaya terhadap apa yang Allah telah tentukan, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah informasikan kepada kita, karena itu akan menyesal di kemudian hari atau kita akan menyesal seumur hidup kita setelah kita meninggal dunia nanti. Ya. Kemudian juga ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, ya. Al-Qur'an surah Al-Ahzab atau surah ke-33 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lahu. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada keberatan apapun kepada para nabi atau kepada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sunnah Allah ini adalah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu. Ya. Berarti apa? Melakukan hal yang memang untuk kebaikan maslahat umat atau diri kita sendiri, kita boleh melaksanakan itu, tapi bisa berimbas kebaikan untuk kita atau berpahala untuk kita. Ya kan? Nah, itulah. Jadi kita wajib yang namanya beriman pada qada dan qadar, karena karena qada dan qadarnya Allah pasti kita akan merasakan hal itu. Baik, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.